Pertanyaan yang pertama tentang merebaknya tauhid Wahabi, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini tauhid yang sangat berbahaya. Mengapa berbahaya? Tauhid rububiyah dan uluhiyah ini implikasinya, akibatnya itu akan menyebabkan orang mengkafirkan orang lain. Karena tauhid rububiyah uluhiyah ini tujuannya untuk mengkafirkan orang-orang yang melakukan tawassul, istighatsah dan tabarruk. Dianggapnya melanggar tauhid rububiyah uluhiyah. Karenanya bahaya ini. Jadi harus diberantas. Dan ini memberantasnya ya melalui pendidikan, melalui kajian ilmiah, ilmuwan. Yang kedua, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini bertujuan untuk menyesatkan dan mengkafirkan orang yang akidahnya sifat 20. Tauhid asma wa sifat ini lawan dari sifat 20, terutama sifat mukhalafatul hawadithi dan qiyamuhu binafsi. Ini yang dilawan oleh tauhid asma wa sifat. Karenanya bahaya ini. Jadi harus akidah sifat 20 ini harus ditanamkan secara kuat-kuat. Meluruskan syubhat tentang tri tauhid Wahabi. Benarkah tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat berbahaya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah pernyataan yang beredar dalam sebuah video bahwa merebaknya tri tauhid Wahabi sangat berbahaya. Kemudian dikatakan bahwa pembagian tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat akan menyebabkan orang mudah mengkafirkan kaum muslimin, khususnya orang yang melakukan tawasul, istighatsah dan tabarruk. Bahkan dikatakan bahwa tauhid asma wa sifat bertujuan untuk mengkafirkan dan menyesatkan orang yang mengikuti pembahasan sifat 20, terutama sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Mari kita luruskan dengan ilmu dan juga adab. Yang pertama, benarkah pembagian tauhid menjadi 3 adalah tauhid Wahabi? Ini perlu diluruskan sejak awal. Kalau yang dimaksud adalah bahwa Allah satu-satunya Rabb, satu-satunya yang berhak diibadahi dan memiliki nama-nama serta sifat-sifat yang sempurna, maka ini bukan ajaran baru yang muncul pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini adalah kandungan Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman, walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Perhatikan, rububiyah disebutkan. Kemudian Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini adalah uluhiyah. Dan Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang paling indah, maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Ini berkaitan dengan asma wa sifat. Jadi yang perlu dipertanyakan bukanlah siapa yang pertama kali membuat istilah 3 pembagian ini, tetapi tanyakanlah apakah makna yang terkandung di dalam pembagian tersebut memiliki dasar dari Al-Quran dan Sunnah? Dan jawabannya iya. Pembagian tersebut merupakan metode untuk menjelaskan kandungan tauhid, bukan membuat agama baru. Kemudian yang kedua, apakah tauhid rububiyah dan uluhiyah menyebabkan orang mudah mengkafirkan? Ini tuduhan yang perlu dibedakan antara ajaran tauhid dengan kesalahan sebagian orang dalam menerapkannya. Kalau ada seseorang yang salah dalam menerapkan hukum takfir, maka kesalahannya tidak boleh dibebankan kepada konsep tauhid. Bukankah dalam ilmu fikih juga ada orang yang salah menerapkan hukum? Apakah kemudian kita mengatakan bahwa fikih berbahaya? Tentu tidak. Begitu pula tauhid. Justru Islam memberikan peringatan yang sangat keras agar seseorang tidak sembarangan menuduh muslim sebagai kafir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kaffara rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma." Apabila seseorang mengkafirkan saudaranya, maka tuduhan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Hadis riwayat Muslim. Maka ahlu sunnah tidak mengajarkan sedikit-sedikit kafir,
Sebaliknya, masalah takfir adalah perkara yang sangat berat dan harus dikembalikan kepada ilmu, dalil, penjelasan hujjah, serta kaidah-kaidah yang telah dijelaskan para ulama. Allah Ta'ala sendiri berfirman, وَلَا تَقُولُوا لِمَنِ الْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. Janganlah kalian mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepada kalian, engkau bukan seorang mukmin. Quran Surat An-Nisa ayat 94. Maka sangat keliru apabila seseorang membangun kesimpulan tauhid uluhiyah berbahaya karena bisa menyebabkan takfir. Justru pemahaman tauhid yang benar harus melahirkan sikap takut kepada Allah, termasuk takut berbicara tanpa ilmu dalam masalah takfir. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan tawasul, istighosah dan tabarruk? Disinilah masalahnya. Ini jelas harus diperinci. Tidak semua tawasul itu satu hukum. Tidak semua istighosah itu satu hukum. Tidak semua tabarruk itu satu hukum. Maka jangan mencampurkan semuanya. Misalnya seseorang bertawasul kepada Allah dengan nama-nama Allah, amal solehnya, atau doa orang soleh yang masih hidup. Ini memiliki pembahasan tersendiri. Namun apabila seseorang berdoa kepada selain Allah dalam perkara yang hanya mampu dilakukan Allah, maka ini juga harus dibahas dengan dalil, bukan sekedar dengan istilah. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَدَعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Quran Surat Yunus ayat 106. Allah juga menyebutkan perkataan kaum musyrikin, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Perhatikan baik-baik. Kaum musyrikin dahulu tidak selalu meyakini bahwa sesembahan mereka adalah pencipta alam semesta secara independen. Mereka menjadikan sesembahan tersebut sebagai pelantara. Karena itu pembahasan tauhid uluhiyah sangat penting agar seorang muslim memahami bahwa ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah. Namun sekali lagi, menghukumi individu tertentu sebagai kafir bukan perkara yang boleh dilakukan secara serampangan. Kita harus membedakan antara hukum terhadap suatu perbuatan atau ucapan dengan hukum terhadap individu tertentu. Ini adalah perkara penting yang sering tidak diperhatikan. Kemudian yang keempat, tauhid asma wa sifat untuk mengkafirkan pengikut sifat 20. Pernyataan seperti ini juga perlu diluruskan. Ahlus sunnah menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dan apa yang ditetapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk dan tanpa menolak sifat-sifatnya. Allah Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Ayat ini sangat indah. Di satu sisi Allah menafikan keserupaan, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Di sisi lain Allah menetapkan wa huwa sami'ul basir, Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka ahlu sunnah menetapkan sifat Allah sesuai dengan keagungannya tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Adapun istilah seperti mukhalafatuhu lil hawadis, maka harus dilihat apa yang dimaksud dan bagaimana penjelasannya. Tidak setiap orang yang menggunakan istilah yang berbeda otomatis menjadi kafir, dan tidak setiap perbedaan istilah dalam ilmu kalam otomatis berarti keluar dari Islam. Maka kita harus adil. Kemudian yang kelima, jangan membuat seakan-akan tauhid adalah ancaman. Ada sesuatu yang justru lebih mengkhawatirkan. Ketika masyarakat mendengar tauhid Wahabi berbahaya, maka masyarakat awam bisa memiliki kesan bahwa pembahasan tentang tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat adalah sesuatu yang harus dijauhi. Padahal yang seharusnya dilakukan adalah ajari umat tauhid dengan benar, ajarkan siapa Rabb mereka, ajarkan kepada siapa ibadah ditujukan, ajarkan nama dan sifat Allah, ajarkan pula adab dalam berbeda pendapat, ajarkan bahaya syirik, ajarkan bahaya bid'ah, dan ajarkan pula bahaya gulu dalam takfir. Jangan mengambil satu sisi lalu meninggalkan sisi yang lain. Kemudian yang keenam, kita sepakat pendidikan memang harus ilmiah.
Menariknya dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa cara memberantas pemahaman yang dianggap berbahaya adalah melalui pendidikan ilmiah. Maka kami katakan kami sepakat. Tetapi kalau benar-benar ingin ilmiah, maka jangan cukup dengan mengatakan ini tauhid Wahabi, kemudian selesai. Tanyakan mana dalilnya, apa definisi rububiyah, apa definisi uluhiyah, apa dalilnya, apa definisi asma wa sifat, apa yang dikatakan dalam Al-Quran, apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pemahaman para sahabat, bagaimana para ulama menjelaskan perkara tersebut. Itulah pendidikan ilmiah, bukan sekedar memberikan label. Maka saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak sedang mengajak umat untuk mudah mengkafirkan. Justru kita mengajak umat agar tidak mudah mengkafirkan. Kita juga tidak mengajak umat untuk mencela orang yang berbeda pendapat. Kita mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat dan ulama Ahlus Sunnah. Kalau ada orang yang salah dalam memahami tauhid, mari kita luruskan dengan ilmu. Kalau ada orang yang salah dalam masalah tawasul, istighosa atau tabarruk, mari kita jelaskan satu persatu dengan dalil. Kalau ada orang yang keliru dalam takfir, mari kita ingatkan dengan tegas. Tetapi jangan sampai kesalahan sebagian orang dalam menerapkan suatu ilmu, kemudian dijadikan alasan untuk menyerang ilmu itu sendiri. Tauhid bukanlah ancaman. Tauhid adalah inti dakwah seluruh para nabi. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Quran surat An-Nahl ayat 36. Maka mari kita belajar tauhid, mari kita belajar sunnah, mari kita belajar adab, dan mari kita berhati-hati dalam masalah takbir. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan yang sangat keras. Man qala li akhihi ya kafirun faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka tuduhan itu akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Hadis riwayat Muslim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiru da'wana anilhamdulillah wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.